Bu Fren. Masih nunggu record. Oh, oke, sudah Bu, sudah. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira mic-nya dikunci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo dan selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pak Catur, apa kabarnya? Baik, Bu. Siap ya? Alhamdulillah. Sinyal lancar ya? Ya, semoga saya cek tadi peserta yang hadir, ini para pejuang sinyal dan rajin-rajin. Saya beberapa orang ada yang saya kenal juga ini yang dari Ogan Ilir. Perkenalkan dulu, saya Joyria, panggil saja saya Bu Juju. Saya adalah leader GIG dari Kabupaten Ogan Ilir. Bapak Ibu sekalian, GEG Indonesia kembali hadir dengan panggung Google Berbagi atau kita sebut pagi, walaupun kegiatannya dimulai siang, di jam-jam rawan, apalagi jam 2 ini Pak Catur, jam tidur siang. Bapak Ibu sudah makan ya pastikan. Bapak Ibu, di event pagi pertama di tahun 2024 ini, kami mengusung tema bersama GIG menyambut pagi pertama di 2024. Nah, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info terkini tentang perkembangan teknologi untuk pembelajaran, terutama Google, Bapak Ibu peserta yang belum gabung di Google Educator Group, ayo gabung dengan kami. Bapak Ibu bisa menghubungi GIG leader yang terdekat. Klik aja websitenya, ada di kolom chat enggak, Miss Emi? Ini agak sibuk ya, Miss ya. Maaf kalau dipanggil-panggil terus. Ada nggak di kolom chat? Tadi udah dikirim Miss Emi. Website Google Indonesia, Bapak Ibu bisa lihat itu daerah yang terdekat, GIG leader yang terdekat, silakan langsung dihubungi. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu peserta ikuti semua sosial media yang untuk Google Indonesia, Google Educator Indonesia. Follow YouTube, IG, websitenya ikutin terus, jadi Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi. Hadir seutuhnya, Bapak Ibu, nanti ada hadiah nggak nih, Kanat, untuk teman-teman yang hadir. Di sini ada Kak Natalia, Google Adoption, Google Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya langsung aja nih, apa sih yang mau kita bahas hari ini? Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pemanfaatan Chromebook. Resen dulu yang pakai Chromebook hari ini. Ada nggak yang pakai Chromebook? Berapa orang? Oh ya, Bu Siska. Lumayan. Berarti sudah familiar. Nah, kita akan membahas tentang pemanfaatan Chromebook untuk Internet of Things. Nah, apa itu Internet of Things? Ini singkatan dari IoT. Ini jaringan yang menghubungkan objek-objek tertentu dengan internet. Nah, perangkat IoT ini biasanya sudah terintegrasi dengan sensor, perangkat lunak, teknologi lainnya. Ini memungkinkan untuk saling bertukar informasi dan data secara otomatis. Benar nggak Pak Catur? Ini guru TIK, Pak. Ini saya sampai belum sempat mengenalkan Pak Catur, ya Allah. Nanti senggol-senggol dulu Pak Catur. Saya share screen dulu lah. Izin share screen ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini dia pemateri kita. Pak Catur Hermawan adalah leader GIG Seruyan, merupakan Google Certified Trainer dan guru di SMP Negeri 1 Kuala Pembuang, Kalimantan Tengah. Oke, saya tutup dulu. Kembali lagi. Baik. Ini agak pelan-pelan, banyak yang saya buka soalnya. Bapak Ibu sekalian, nanti yang akan dibahas oleh Pak Catur, ini tentang pengenalan dasar tentang IoT, pemanfaatan Chromebook untuk IoT. Penting sekali Bapak Ibu pahami dan beruntung Bapak Ibu bisa hadir, di mana Pak Catur ini sangat guru TIK juga, familiar sekali. Jika Bapak Ibu terkendala dengan Chromebook-nya, Bapak Ibu bisa menghubungi langsung Pak Catur. Untuk penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari juga nanti akan dijelaskan oleh Pak Catur. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, di akhir kegiatan ini akan ada, Bapak Ibu akan mengisi link feedback, nanti kami kirimkan 15 menit di akhir acara. Betul kan Nana?
Betul sekali. Bu Juju, ini Bu Nat kok kayaknya lagi raise hand ya? Mungkin ada yang mau silakan Kak Nat. Aku nggak lihat soal. Langsung aja. Bu Nat? Nih, Hadir. Maaf, angkat tangan mulu ya, capek itu dia, pegel. Silakan Kak. Aku disuruh ngapain nih dipanggil namaku nih? Tadi raise hand. Absen ya. Raise hand. Oke. Kita kenalan dulu ya. Jadi Bapak Ibu, selamat siang. Ih, gila, ada 74.000 yang hadir hari ini. 82. Wow ya. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam sehat bagi kita semua. Nama saya Natalia. Saya ada di Jakarta. Saya dari tim Google. Saya ini dari Adoption dan salah satunya di Adoption kita ada 2 orang, ada saya sama Mas Kris. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang pernah ketemu kami, atau mungkin nanti suatu saat pas kita ke tempat Bapak Ibu kita bisa jumpa gitu ya. Nah, kebetulan GEG ini saya yang manage gitu. Nah, terima kasih sebelumnya buat Pak Catur, buat Kak Juju, buat Kak Emi, buat Kak Nana, Kak Lisan yang udah standby dari pagi ini ya, grup saya dari pagi, dari subuh centang-centung aja gitu ya. Saya belum mandi juga udah dipanggil-panggil nih, Mbak mau nelpon, Mbak mau ini, ada banyak gitu. Jadi terima kasih banyak atas kehadirannya siang hari ini, udah menyempatkan mau belajar sama kita, sama GEG Indonesia, khususnya sama Pak Catur. Semoga siang hari ini apa yang dibawakan Pak Catur itu bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Semoga ada yang kita bawa pulang gitu, bukan cuma sertifikatnya doang tapi ilmunya juga kita bawa nih, terus kita bagiin ke komunitas kita di kota masing-masing gitu. Nah, nggak lama-lama aja di sini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Mungkin tim event 1-2 orang yang bisa kita pilih kalau untuk mau bertanya. Selanjutnya biar nggak lama-lama, biar nggak ngabisin waktu, kasih ke Pak Catur. Baik, terima kasih banyak Kak Nat. Yes, silakan. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu masih stand di sini karena rata-rata ya teman-teman kalau sudah dibagikan link untuk mengisi dapat sertifikat langsung pada bubar, tapi ini masih standby nih 80-an alhamdulillah. Baik, tidak usah berlama-lama. Pak Catur udah siap belum? Atau masih setting-setting? Udah siap alhamdulillah. Silakan Pak Catur langsung aja. Oke, terima kasih. Saya mau izin mohon untuk share screen dulu, Bu. Iya. Ya, share screen saya kelihatan, Bu. Sudah. Oke. Selamat siang, Bapak Ibu. Hari ini saya, Catur Hermawan, akan membawakan pemanfaatan Chromebook untuk Internet of Things dasar. Nah, tadi sudah diperkenalkan di depan sama Bu Juju bahwa saya CV saya seperti itu. Jadi kita langsung saja ke pertemuan IoT dan peran Chromebook. Nah, sebelumnya kita di sini dapat Chromebook, Bu, ya, dari sekolah-sekolah, terutama mungkin di tingkat SMP, SD, dan sejenjang lainnya, itu kita dapat bantuan Chromebook. Nah, apa sih itu Chromebook? Jadi Chromebook adalah jenis laptop atau notebook yang menggunakan operating system dari Chrome OS ya. Dan itu kita diberikan bantuan dari kementerian dan itu sayang sekali kalau tidak bisa kita manfaatkan. Nah, kebanyakan kalau saya ke daerah-daerah itu banyak teman-teman kita yang kebingungan dengan menggunakan Chromebook ini. Untuk apa sih Chromebook itu? Biasanya kalau di sekolah-sekolah hanya untuk kegiatan AKM, assessment ya. Jadi setelah kegiatan AKM selesai, Chromebook-nya disimpan lagi di lemari sekolah, nah seperti itu. Tapi tidak pernah dimanfaatkan untuk yang lain-lain seperti itu.
Nah, dengan adanya Chromebook ini, kita mencoba untuk bagaimana sih kita memanfaatkan Chromebook itu kalau dengan digunakan untuk Internet of Things dalam skala yang sederhana seperti itu. Ya, jadi di situ ada beberapa kelebihan daripada Chromebook yang diantaranya bisa diakses, bisa diakses di mana saja, terus ada lebih cepat ya, jadi terus dia tahan akan virus, ya, jadi virus tidak pernah, maksudnya tidak mudah untuk masuk ke Chromebook, dan baterainya awet Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita gunakan Chromebook itu sekali cas mungkin seharian masih bisa awet kalau kita pakai. Nah di sini saya juga ada kalau kita mau ada simulator daripada Chromebook, saya sediakan di samping di sini, nanti Bapak Ibu bisa langsung klik materinya di situ dan bisa langsung menuju ke apa itu Chromebook, terus simulator Chromebook itu seperti apa, itu ada di samping di sini Bapak Ibu. Oke, berikutnya ada kita ke Internet of Things. Jadi apa sih Internet of Things itu? Ya, jadi di sini merupakan suatu konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software yang dengan tujuan untuk berkomunikasi. Nah, jadi kita akan membuat salah satu proyek sederhana yang mana dia nanti akan menggunakan sensor-sensor yang mana dapat kita gunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan seperti itu ya. Dan tentunya dia harus terhubung dengan internet, Bapak Ibu. Oke, salah satu microcontroller yang kita pakai di sini adalah Arduino, Bapak Ibu. Masih banyak lagi microcontroller yang lainnya, contohnya ada Raspberry ataupun nanti ada ESP32 dan lain sebagainya. Tapi kita di sini adalah fokus terlebih dahulu dengan menggunakan Arduino dulu. Nah, apa sih Arduino itu? Jadi di sini adalah merupakan seperangkat elektronik yang bersifat open source. Jadi open source itu kita bisa memasukkan kodenya dan kita bisa mengganti sesuai dengan keinginan kita, gitu ya. Dan sering digunakan untuk merancang atau membuat perangkat elektronik atau software yang mudah digunakan. Jadi dengan menggunakan Arduino ini kita bisa membuat suatu proyek IoT seperti itu. Nah, di sini ada sebelum kita beranjak ke yang lebih jauh, kita harus mengenal terlebih dahulu apa sih yang ada di dalam diagram pin input, pin output di Arduino. Ya, jadi Bapak Ibu di sini di gambar itu ada kita kalau di sini ada pin untuk, maksud saya di sini ada sebentar. Nah, di sini ada input DC ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau ada power supply yang di sini ada tegangannya itu DC, kita bisa pakai pin yang di sini. Ya, di situ ada 12 volt DC input. Ya. Di sini ada USB. Jadi kalau kita mau mengkonekkan perangkat ini ke komputer, kita pakai USB, ya. Jadi kita bisa pakai. Terus di samping sini ada pin-pin, Bapak Ibu. Di sini ada pin analog yang di pin 0 sampai pin 5 itu merupakan pin analog. Jadi pin analog itu untuk sensor-sensor yang analog. Ya. Jadi contohnya sensor suhu dan lain sebagainya untuk di-convert ke sensor ke digital seperti itu. Nah, terus di samping di sini ada ground, ada reset, ada input VCC ya, jadi untuk tegangan, dan ada di sini tegangan 5 volt dan 3,3 volt. Nah, jadi di sini kita bisa pakai nanti untuk inputnya. Dan di sini ada pin digital, jadi mulai dari pin 0 sampai pin 13 itu ada pin digital yang kita bisa pakai. Ada pin ground juga ya, jadi di sini ada ground. Nah, itu beberapa yang harus kita kenali ya untuk di perangkat Arduino kita. Ada tombol reset di sini dan ada
yang lainnya, ada link indikator lampu, ya, jadi bisa kita kenali di situ. Oke, jadi kita yang penting kalau untuk yang sederhana kita tahu di sini ada tegangan yang 3,3 volt, 5 volt, dan ada ground, dan berikutnya ada pin analog dan pin digital. Itu aja sudah cukup, Bapak Ibu ya. Jadi berikutnya ada contohnya di sini. Nah, biasanya kalau kita beli suatu perangkat Arduino itu ada starter kit-nya. Ya, di situ di dalam starter kit itu sudah banyak bermacam-macam yang kita dapatkan. Jadi contohnya di sini ada breadboard, ada sensor-sensor, ada satu set Arduino, ya. Jadi terus ada kabel-kabel dan lain sebagainya. Ini kalau kita beli secara satu set untuk starter kitnya. Jadi Bapak Ibu juga bisa membeli per partnya. Ya, jadi contohnya, saya dananya kecil, saya beli yang untuk ininya saja. Arduino-nya saja. Nah, itu lebih murah lagi, dan mungkin yang dibutuhkan sensor apa itu bisa dibeli sedikit demi sedikit seperti itu, Bapak Ibu. Tidak perlu satu starter kit. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya ada sensor ya. Jadi di sini kita bisa mengenal sensor-sensor. Jadi nanti ada beberapa sensor yang harus kita gunakan. Contohnya di sini ada sensor jarak, ada sensor PIR, ya. Jadi ada sensor suara, itu nanti bisa kita gunakan. Jadi di sini juga ada datasetnya. Jadi kalau kita mau pakai sensor apa, kita harus penjelasannya seperti itu, kita bisa pakai. Oke. Nah, berikutnya di sini ada pengantar tentang alat dan IDE yang tersedia. Ya, jadi di sini kita bisa gunakan Arduino IDE Cloud. Jadi karena kita menggunakan Chromebook, jadi kita pakai Arduino-nya pakai yang IDE yang cloud. Tapi kalau yang kita pakai laptop biasa, kita bisa pakai yang IDE yang desktop yang kita install di laptop seperti itu. Nah, ada Visual Studio Code, ada Chrome Dev Editor, dan ada Walkwi dan Tinkercad. Nah, mungkin di sini nanti kita akan fokus ke Walkwi dan Tinkercad, karena di sini nanti di alat ini atau di software ini nanti dia bisa ada simulatornya. Jadi di Walkwi dan Tinkercad itu tersedia simulator kalau kita tidak memiliki perangkat Arduino sama sekali. Kita bisa belajar dulu dengan menggunakan simulator, Bapak Ibu ya. Mulai dengan Walkwi ataupun dengan Tinkercad. Jadi kita coba untuk di Walkwi-nya. Di sini kalau kita mau ke Walkwi dan ke Tinkercad, Bapak Ibu. Oke, jadi kita coba, mungkin saya share screen-nya. Oke. Saya hentikan dulu. Sebentar, Bapak Ibu. Oke, layar saya sudah kelihatan, Bu Tuju? Jelas. Iya, kita ke Walkwi ya, Bapak Ibu. Walkwi terlebih dahulu, atau ke Tinkercad terlebih dahulu lah, ke Tinkercad. Oke. Nah, ini saya menggunakan Chromebook, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau menggunakan Chromebook juga bisa ke sini ya. Jadi kita bisa login di sini atau sign up terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa sign up. Nah, di sini sebagai editor atau student. Ya, jadi Bapak Ibu bisa kalau sebagai edukator, Bapak Ibu juga bisa langsung ke edukator. Ke student nanti bisa ke studentnya. Jadi dari project ini Bapak Ibu bisa langsung memasukkan para muridnya untuk bisa langsung bekerja di satu platform seperti ini.
Nah, jadi karena saya sudah sign in, maksudnya sudah ada akun, saya coba sign in terlebih dahulu. Indikator ke Google. Nah, oke ya, Bapak Ibu yang untuk di Tinkercad di sini ada kelas. Jadi kalau kita nanti mau buat kelas, contohnya di sini Arduino SMP 1 Kuala Pembuang. Saya pernah buat kelas di sini, nanti ada anak-anak bisa langsung masuk join di kelas di sini. Kebetulan di sini ada 4 student yang kemarin itu. Nah, ini beberapa yang saya bimbing untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat kelas dan memasukkan siswanya ke situ. Nah, di sini ada desain. Bapak Ibu kita bisa buat desain di sini. Apakah 3D desain ataukah sirkuit ataukah yang block code. Ya, jadi kalau di sini kita pakai yang sirkuit, jadi kita bisa pakai sirkuit. Nah, jadi di sini kita bisa create, Bapak Ibu ya, di dalam sirkuit ini ada create, kita buat sirkuit seperti ini. Kita tunggu. Nah, lembar kerja kita sudah jadi Bapak Ibu ya. Jadi contohnya di sini nama filenya tes seperti itu. Tes LED. Nah, di sini ada beberapa perangkat keras yang bisa kita masukkan ke sini. Jadi kita akan membuat suatu skema dari perangkat-perangkat keras yang dibutuhkan. Contohnya yang pertama dulu kita pakai yang Arduino ya Bapak Ibu. Kita buat Arduino. Nah, jadi kita bisa pilih dan ya taruh di sini. Nah, ini tadi yang saya sebutkan ada reset, ada tegangan 3,3 volt, 5 volt, ground, V-in, ya dari tegangan V-in, ada analog in, jadi di sini ada pin analog, terus di sini sampingnya ada pin digital dari pin 0 sampai pin 13. Ya, di sini juga ada ground. Terus di sini ada LED tadi yang tombol LED, terus di sini ada USB power. Ya, jadi di USB nanti kita bisa tancapkan ke komputer dan di sini kalau kita perangkat ini nanti kita pisahkan daripada dari komputer, berarti kita butuh sumber daya ya. Jadi kita bisa lewat yang pin yang atau input DC volt ya. Jadi input DC di sini yang 12 volt. Oke, setelah itu mungkin kita butuh yang namanya breadboard ya Bapak Ibu. Jadi kita coba yang paling sederhana, kita mau buat LED ya. Yang LED yang berkedip Bapak Ibu ya. Jadi kita butuh breadboard ya Bapak Ibu. Breadboard ya. Oke, ini atau yang ini aja. Oh, ternyata banyak. Oke, Bapak Ibu. Nah, papan roti atau breadboard ini fungsinya adalah untuk menyambungkan beberapa perangkat yang akan kita pakai di sini, Bapak Ibu ya. Jadi contohnya kalau kita mau, contohnya di sini kita buat ada LED, lampu LED gitu, LED, ya, lampu LED. Oke. Nah, lampu LED ini kita bisa pakai kabel, kita bisa taruh kabelnya di sini, seperti ini, atau bisa langsung kita tancapkan, Bapak Ibu. Jadi kalau biasanya kalau kita dengan peralatan elektronik yang kita harus menggunakan solder, dan ini kita tidak perlu menggunakan solder, Bapak Ibu.
Jadi tinggal kita taruh seperti ini, berarti dia sudah nancap di sini. Oke, di breadboard sendiri ini di sini ada alurnya. Jadi alurnya di sini yang ini adalah positif, ini untuk negatif. Yang di sini adalah yang ke atas ini menyambung Bapak Ibu ya. Jadi menyambung meskipun kita tinggal tancap di sini dengan di sini itu sama, itu menyambung. Kalau ke samping ini berarti dia tidak menyambung seperti itu. Yang di atas ini juga menyambung ke atas, sini positif dan sini negatif. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi kita butuh lagi yang namanya mungkin resistor. Jadi resistor, ya, resistor itu untuk pengatur tegangan. Resistor. Ya. Oke. Jadi contohnya resistor ini di sini ada untuk yang memutar Bapak Ibu. Nah, memutar untuk ininya. Nah, seperti ini. Jadi kaki anoda di sini akan menyambung ke resistor, kaki resistor di sini. Oke. Berikutnya kita coba kasih tegangan terlebih dahulu. Yang di sini adalah kita coba pakai yang 5,5 volt. Kita taruh ke sini. Ini kabelnya juga kita bisa ubah warnanya. Jadi mungkin di sini ada warna merah. Nah, terus yang di sini ada coba kita masukkan yang ground Bapak Ibu ya. Kita ground. Ya, kita masukkan yang ke positif negatif ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita pilih yang hitam. Nah, biar kita untuk ini saja. Oke, berikutnya yang hitam ini kita sambungkan ke kaki katodanya. Ya, jadi katoda di sini baru nyambung ke pin. Kalau di contoh katakanlah ke pin 9 gitu aja lah. Kalau di sini ini nyambung ke pin 9. Oke. Jadi nanti tujuan kita adalah untuk menyalakan lampu di sini, lampu ini dengan menggunakan Arduino ini. Ya. Jadi di sini ada codes-nya. Ya. Jadi codes-nya itu kalau di Tinkercad, Bapak Ibu, di sini bisa menggunakan coding block. Ya. Jadi yang kalau kita sudah terbiasa menggunakan CSForce yang di dalamnya ada Scratch, itu di sini ada coding block yang kita bisa gunakan untuk memprogram Arduino ini. Ya. Jadi anak-anak maksudnya tidak akan diributkan dengan menggunakan bahasa C++. Ya. Jadi Arduino ini bahasanya yang kita pakai adalah bahasa C++. Cuma di sini kita bisa pakai juga yang menggunakan coding block yang dari Scratch. Ya, jadi untuk anak-anak mungkin kita bisa ajari dengan menggunakan CSForce. Baru di dalamnya nanti kalau kita di tingkatan yang lebih tinggi lagi kita bisa masukkan Arduino-nya ini atau Internet of Things-nya itu dengan menggunakan coding block yang ada di Scratch seperti ini. Ya, jadi tinggal kita ganti di sini. Jadi contohnya di sini ada set build, ya. Jadi di sini ada kita pilih set pin. Nah, jadi di sini atau set ya ini set pin lah, set pin. Terus ada kita pilih set pin lagi. Nah, di tengahnya ini ada kontrol. Kita pilih white. Ya. Terus, sorry yang ada di sini lah. Kita hapus dulu. Nah, di sini ada set pin yang ini kita masukkan pin yang ke-9 tadi Bapak Ibu ya. Jadi kita pilih yang set pin 9. Salah sih. Ini wait 1 second. Kita tunggu wait 1 second juga untuk yang pin 9. Ya, di sini high terus ada low. High itu maksudnya dia adalah
kita memberikan tegangan ke LED. Kalau low berarti dia tegangannya dilepaskan seperti itu ya. Jadi coba kita start simulasi. Nah, ini nyala. Ya. Jadi lampu ini akan menyala, mati, menyala, mati. Karena dia di sini ada set pin 9, kita set high itu menyala. Wait 1 second, dia untuk menunggu 1 detik, baru di sini dimatikan. Wait 1 second lagi, ulangi forever selamanya. Jadi dia diulang selamanya untuk menyalakan lampu di sini. Oke, mungkin ini yang 1 kilo ohm ya kebesaran, karena dia resistennya itu 1 kilo ohm kebesaran, maka lampunya menyalanya jadi redup. Coba kalau kita pakai 330 ohm ya. Jadi di sini ada satuannya ohm. Nah, dia nyalanya jadi agak terang seperti ini. Nah, fungsi dari resistor ini adalah penghambat tegangan yang datang. Jadi kalau di sini tidak ada resistor, maka bisa saja lampu ini akan terbakar, Bapak Ibu ya. Nah, itu yang untuk di coding blocknya. Terus yang untuk di coding dengan menggunakan di sini kalau kita menggunakan sebentar. Ini pakai Scratch ya, Pak? Iya, kalau yang ini bisa pakai Scratch. Anak SD juga bisa berarti ya, Pak? Iya, makanya kita cari yang apa itu kira-kira yang mudah seperti apa untuk anak-anak dan tidak memberatkan seperti itu. Oke. Jadi ini replikanya aja di lapangan, nanti anak-anak tinggal contohin ini aja ya? Ya, berarti tapi kalau nanti pas kita pakai alat-alat yang beneran, kita tinggal ngikutin ini aja, jadi lebih aman seperti itu. Oh, stop dulu. Juga untuk buat pengendali lampu pijar, bisa, memprogram LED ya? Iya. Saya Ya, cek yang bebek-bebek pintar itu. Oh, AI ya? Apa tuh, Pak? Yang bebek-bebek pintar itu loh, yang remote lampu. Oh, iya. Oke. Kalau yang tadi di blog ini ada di teks ya. Jadi kalau kita di sini ada teks ya. Jadi ada void setup, pin mode 9, wait dan delay wait seperti ini. Jadi di sini ada void deklarasi. Deklarasi itu ada void setup itu dibuat untuk deklarasinya. Kira-kira pin apa yang dipakai, berapa saja, itu kita taruh di sini di void setup. Nah, void loop di sini adalah untuk eksekusi program yang berulang yang dijalankan. Nah, kita menuliskannya di sini seperti itu. Nah, terus yang kedua, ini kalau kita pakai Tinkercad ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang kedua itu kalau kita pakai Walkway. Ya. Jadi di sini ada Walkway. Ya. Nah, jadi dua platform ini nanti maksudnya bisa banyak ininya dokumennya. Jadi kita bisa gunakan juga dokumen yang kita gunakan. Jadi contohnya berikut dengan contoh-contoh program yang bisa kita pelajari di sini, Bapak Ibu. Nah, terus di sini kita coba ada Arduino ya, jadi kita pilih. Nah, di sini macamnya Arduino juga banyak, Bapak Ibu ya. Kita mau pakai yang Mega, Nano dan lain sebagainya. Terus ada yang ESP32, ada semuanya ya, di sini tinggal kita pilih. Kita coba yang pilih Arduino Uno. Oke. Terus di sini kita coba sign in terlebih dahulu. Punya icon saya Oke. Di sini ada project, contoh project ya. Oke. Nah, ini ada contoh palang pintu, Bapak Ibu. Yang contoh ya kalau kita menggunakan sensor ya. Jadi kita menggunakan sensor juga di Tinkercad tadi juga bisa, di Walkway juga bisa seperti
seperti ini. Jadi di sini ada servo, ada sensor ultrasonik. Ya, jadi dia itu untuk mendeteksi gerakan dan ada Arduino. Ini tadi kita tidak menggunakan breadboard ya, jadi Bapak Ibu bisa menggunakan breadboard sebenarnya, tinggal kita masukkan kabelnya lewat breadboard. Jadi langsung saja kita lewat sini. Jadi di sini kalau kita jalankan seperti ini, ya. Jadi kalau di sini ada distance-nya itu kalau di program ini kurang dari 20 cm, itu dia nanti akan bergerak 180 derajat. Jadi kalau lebih dari 20 cm, maka dia kembali ke 0. Jadi seperti ini, ya. Jadi dia akan bergerak di 180 derajat. Kalau dia ini kembali lagi. Ya. Nah, program ini contohnya maksudnya kalau kita mau membuat tempat sampah otomatis sederhana, nah, bisa seperti ini. Jadi anak-anak kita ajari untuk menuliskan programnya. Jadi contohnya di sini ada library yang kita harus pakai. Contohnya di include servo.h. Jadi ini adalah library-nya untuk servo karena kita menggunakan servo. Terus ada deklarasi inisialisasi maksudnya ya. Jadi servo untuk servo. Dan ada jarak waktu. Nah, di sini ada void setup, ada pin 13 dan pin 12 itu masuk yang ke sini, Bapak Ibu. Ya, jadi ada pin 12 dan pin 13 di sini. Ini masuk ke yang ultrasonik. Nanti saya stop dulu. Nah, untuk yang triggernya itu masuk yang ke-13, untuk echo-nya itu masuk ke yang pin 12. Nah, di selanjutnya ada VCC dan ground, itu masing-masing masuk ke ground dan VCC. Nah, untuk yang servonya, di sini adalah yang ada 3, ini data servo, yang masuk ke pin, di sini masuk ke pin 10, terus yang di sini ada servo plusnya atau V-in-nya itu masuk ke ini V-in. Berikutnya terus ada satu ground itu masuk ke ground. Nah baru kita buat ininya programnya. Ya, jadi kalau kita jalankan ya sesuai dengan kalau kita dekatkan tangan kita ke ini. Terus dia akan membuka dan menutup seperti itu. Oke, di sini sama aja Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mau buat project baru, nanti kita bisa tambah seperti ini. Jadi add new part di sini kita cari perangkat keras yang mau kita gunakan apa, baru kita nanti contohnya di sini kita tambahkan tadi yang resistor. Nah dia juga masuk ke sini ada satuannya yang kalau kita mau ganti bisa. Nah, di sini ada ya undo, redo, yaitu secara standar Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita untuk start simulasi untuk menjalankan simulasi. Sama konsepnya kayak yang di Walkbee tadi. Tapi yang di Walkbee ini dia tidak bisa belum terintegrasi dengan yang menggunakan coding block itu tadi seperti itu. Tapi dua-duanya based on web ya, jadi kita bisa gunakan untuk menggunakan Chromebook seperti itu ya. Jadi di sini ada Tinkercad tadi sudah ada demo praktis terus. Nah ini contoh best practice yang sudah kita jalankan kemarin tempat kita anak-anak berlatih untuk pembelajaran dengan menggunakan Chromebook dan internet Arduino ya Bapak Ibu. Jadi mereka kita ajari perlahan-lahan sedikit bagaimana merakit suatu perangkat. Jadi yang satu membuat programnya, yang satu merakit Arduino-nya seperti itu. Contohnya yang kita pakai untuk pelajaran. Ya anak-anak, mungkin
kelemahan dari Chromebook ini, dia mungkin saya kurang tahu atau belum tahu ya, bagaimana dia mengirimkan data ke Arduino-nya ini. Jadi kalau lewat Chromebook, saya belum masih mendapatkan. Jadi harus saya kirimkan lewat ke laptop terlebih dahulu, ininya, source code-nya. Baru nanti kita ini kan kita transfer, kita masukkan ke Arduino lewat laptop seperti itu. Nah, ini yang ini. Nah, jadi dalam kegiatan pembelajaran kita kemarin ada siswa itu beberapa membuat proyek. Salah satunya lampu berjalan. Jadi ada lampu berjalan, ada lampu jalan otomatis dan tempat sampah dan pintu tol. Ya, jadi seperti itu. Jadi di sini dia lampu berjalan. Jadi kalau dalam pembelajaran TIK kan ada yang berpikir secara komputer ya. Jadi computational thinking ya. Di situ kita memberikan anak-anak pemahaman bahwa ada proses looping, ada proses perulangan. Di situ kita bisa pakai. Nah, jadi contohnya di sini kita pakai sensor Bluetooth di sini. Jadi di lampunya. Jadi kalau ada objek yang bergerak, lampunya akan menyala dan mati seperti itu. Nah, terus ada yang ini tempat sampah ya. Jadi anak-anak membuat replika daripada tempat sampah. Nah, yang salah satunya yang saya tunjukkan tadi untuk penggunaan aplikasinya. Jadi dia menggunakan ya ini sensor gerak tadi ya, ultrasonik, untuk membuka tempat sampah secara otomatis seperti itu. Oke, berikutnya ada pintu tol ya. Jadi anak-anak membuat pintu tol ya, itu sama sih sebenarnya konsepnya dengan tempat sampah, tapi beda implementasi seperti itu aja. Nah, jadi anak-anak lebih suka dan tertantang untuk membuat satu hal yang baru seperti itu. Nah, yang ini saya untuk yang ini agak lebih sedikit kompleks ya Bapak Ibu ya. Jadi dia menggunakan ESP32, tapi dia karena ESP32 itu bisa terkoneksi dengan internet. Ya, jadi di sini kita membuat lampu otomatis untuk ruangan. Anggap saja di sini ininya ruangan, ada ruang kamar tidur, ada kamar tamu, ada ruang kamar mandi dan lain sebagainya. Nah, ini kita kendalikan lewat handphone. Nah, jadi handphone ini mengendalikan lampu yang ada di sini untuk dinyalakan dan dimatikan seperti itu. Jadi kita taruh aplikasinya itu di server kita. Jadi server kita nanti akan berhubungan dengan aplikasi ESP32 yang ada di sini dan akan menghidupkan dan mematikan lampu-lampu ruangan dengan menggunakan handphone kita. Seperti itu. Oke. Ya, ini kan mulai mati, hidup, seperti itu. Jadi kita bisa kontrol semua peralatan kita yang ada di rumah, itu kita bisa kontrol dengan menggunakan smartphone kita. Seperti itu. Oke. Terus di sini. Ya, jadi yang itu untuk pembelajaran kemarin dan mungkin seperti itu Bu Juju yang bisa saya sampaikan. Kita belajar yang sederhana-sederhana dulu seperti itu. Bagus, keren sekali ini materi 1 semester di kampus. Bapak, kita mungkin ada sesi lain untuk kayaknya teman-teman guru di room ini pengen tahu lebih banyak. Wih, keren ya, dengan Chromebook Pak Catur bisa mengajarkan anak-anak dan membuat kreasi yang keren-keren. Tadi pakai bahasa apa Pak pemrogramannya? C++? Ya, pemrogramannya C++ ya. Yang paling sederhana itu ya? Yang pakai Scratch itu. Ya, jadi kita bisa yang pakai CS First itu kan ada. CS First yang ada di Google itu kan ada. Nah, jadi situ ada modulnya juga. Kita arahkan lagi ke situ nanti seperti itu. Baik. Catur, kita masuk di pas banget nih. Kita masuk di sesi tanya jawab. Bapak Ibu peserta,
yang ingin bertanya langsung dengan Pak Catur, ahlinya ini, Enggak. silahkan Bapak Ibu raise hand dulu. Kalau belum, saya cek di kolom chat terlebih dahulu. Tadi saya bantu-bantu jawab juga nih. Mungkin bisa ditambahi Pak Catur ya. Bu Saidah, bagaimana kalau untuk mata pelajaran biologi, Pak? Ada nggak referensi yang untuk apa sih? Ya, kalau untuk belajar biologi mungkin bisa saja pakai Arduino. Contohnya mungkin dia untuk mengukur temperatur. Nah, temperatur apa kolam, apa udara dan lain sebagainya itu bisa masuk ke situ. Nah, kalau yang mau lebih ke aplikatif ya kita ke Scratch tadi untuk pelajaran biologi seperti itu. Tapi kalau untuk yang kita praktek secara langsung ya, jadi kita untuk mengukur suhu kelembapan, itu kita bisa pakai aplikasi itu tadi, kita aplikasikan. Oke, Pak, satu lagi nih dari kolom chat. Web, Tinkercad, dan Walkly apa bisa buat media pembelajaran matematika? Apa kelebihan dua website tersebut? Yang Tinkercad ya? Tinkercad dan Walkly yang Bapak jelaskan tadi. Kalau untuk pembelajaran matematika kira-kira bisa nggak? Kalau untuk matematika, ini kan orientasinya kita belajarnya dengan perangkat keras ya Bu. Ya, jadi mungkin untuk matematika untuk mencari kayak tadi mencari distance atau jarak di sensor itu kan juga ada hitungan matematikanya. Terus untuk yang tegangan lampu yang ada tegangannya. Nah, jadi kita harus pakai tegangan berapa, maksudnya pakai resistor berapa ohm. Nah, itu kan juga ada hitung-hitungan untuk matematikanya. Nah, kalau kita voltasenya sekian, lampunya itu LED-nya itu kapasitasnya berapa untuk biar tidak terbakar, kira-kira kita butuh tahanan berapa. Nah, itu kan kreativitas gurunya lah ya Pak ya. Kalau sudah kenal Tinkercad, sudah kenal Walkly, tinggal kreativitas gurunya. Iya. Pak, saya bukan guru TIK, saya ini guru pemasaran, tapi saya juga belajar ini. Jadi kalau yang diterapkan oleh Pak Catur tadi, saya Scratch biasanya pakai buat permainan anak-anak Pak, biar nggak bosan di kelas. Iya. Apa Pak kelebihan dua website ini Pak? Kan banyak nih website lain, kenapa pakai yang ini Bapak? Ya, yang maksudnya kalau yang di Tinkercad tadi kan kita bisa mengadopsinya pakai Scratch kan. Ya, kecuali kalau di Walkly nggak bisa. Nah, intinya dua-duanya ini untuk implementasi. Kalau kita tidak mempunyai perangkat, kita bisa praktek menggunakan simulasi dulu ya Pak. Simulasi terlebih dahulu untuk mengurangi tingkat kesalahan yang fatal. Ya, ini anak SMP kan yang diajar oleh Pak Catur. Bapak Ibu bayangin aja kalau anak SMP langsung dikasih perangkat, kemudian nggak ada simulasinya, hancur semua itu. Ya, yakin saya. Yeah. Oke, Pak, terima kasih. Ini kita ke yang raise hand dulu. Ibu Asmiati, boleh open mic-nya atau itu nggak sengaja terklik? Jangan lupa Bapak Ibu, ini ada hadiahnya loh. Apakah Bapak Ibu tidak berminat? Silakan open mic, Bu Asmiati, atau yang lain? Iya. Oke, kalau nggak ada saya kolom chat lagi deh. Pak Catur. Bentar. Kayaknya tadi saya kunci deh. Oh, kasihan sekali Pak. Tadi. Oke. Udah. Yang ini, yang raise hand. Bu Asmiati dulu ya. Silakan Bu Asmiati. Oke, ke Pak Riki. Silakan Pak Riki. Masih terkunci nggak nih? Coba di kolom chat. Udah dibuka, Bu. Oke, Pak Muhammad ya. Silakan Pak Muhammad. Makasih Bu. Yang ini saya sebutkan nama, berasal dari mana Pak Muhammad? Dari sekolah mana? Daerahnya dari mana? Silakan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dan selamat sore. Saya Muhammad Syaul Haq, SPD MPD dari SMA Negeri 9 Makassar.
Yang ingin saya mau tanyakan itu kan Arduino kan beda-beda. Nah, bagaimana cara menentukan fungsi-fungsinya masing-masing? Maksudnya kalau Arduino untuk yang tipe ini fungsinya. Karena kan pernah saya sama siswa saya itu mau membuat perangkat waktu itu, ternyata yang dibeli itu Salah. tidak sama. Iya, tidak sama. Nah, itu yang sampai kami kebingungan sampai harus di model untuk mendekati yang mau dibuat. Itu Nggih. bagaimana cara menentukannya, Pak? Misalnya kalau tipe ini isi untuk ini. Terima kasih, Pak. Nggih. Terima kasih, Pak. Ya, jadi mungkin kita menentukan terlebih dahulu kira-kira yang mau kita buat itu seperti apa, ya Pak. Jadi contohnya untuk Arduino Mega, di situ dia ada konektivitas dengan perangkat handphone. Nah, jadi yang mirip dengan SP32. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi yang mau membuat aplikasi yang terkoneksi dengan handphone atau smartphone, itu kalau Arduino Uno kurang cocok seperti itu. Ya, jadi kalau yang kita menggunakan Arduino Mega, karena dia sudah ada tambahan fasilitasnya di situ untuk konektivitasnya dengan smartphone seperti itu, Pak. Jadi mungkin bisa dilihat di dokumennya, Pak, di Arduino-nya, di webnya Arduino. Di situ macam-macam dari jenisnya Arduino diulas di situ, Pak. Untuk yang kira-kira sesuai dengan apa yang kita inginkan seperti itu. Jadi kan ada yang nano, ya, yang kecil seperti itu. Mungkin kalau yang nano, yang kecil tuh kita mau membuat, tapi yang untuk proyek kita yang size-nya kecil seperti itu. Nah, mungkin dia bisa diwakili dengan Arduino Nano seperti itu kiranya, Pak. Iya, Pak, karena waktu itu kami mencari di library-nya tidak ada, jadi harus di-download lagi. Oh, gitu. Iya. Oke, Pak Muhammad. Iya, makasih, Pak. Nanti calling lah sama Pak Catur ya. Saya itu cuma menyampaikan yang sederhana, Bu. Yang sederhana itu banyak kita nggak tahu, Pak. Terima kasih, Pak Muhammad. Apakah sudah cukup? Ada, saya kirim itu contoh hasil kerjaan siswa saya. Oke, siap, Pak. Mantap. Oke, saya lanjutkan 3 dulu ya, Pak. Kita lihat waktunya ini sudah 15.06. Pak Yeremia, silakan, Pak. Open mic, perkenalkan nama, berasal dari instansi mana, lalu sebutkan pertanyaannya. Nama saya Yeremia Tambayong, saya dari SMP Negeri 2 Manganitu Selatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dari SMP mana tadi, Pak? SMP Negeri 2 Manganitu Selatan, Bu. Oke. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Lanjut, Pak. Ya, terima kasih. Jadi ini adalah termasuk hal yang baru buat saya. Ini saya baru dengar hal ini. Jadi mungkin menurut Bapak itu sederhana, tapi menurut saya masih mungkin agak masih menangkap seperti apa ini. Nah, tapi yang jadi pertanyaan saya tadi kan Internet of Things ini yang Bapak buat itu kan memang memerlukan jaringan atau koneksi internet, kan? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, koneksi internet itu apakah memang harus stabil ataukah memang walaupun dia tidak stabil, kurang kuat, bisa? Nah, walaupun memang dia ketika menggunakan internet yang kurang stabil, kira-kira nanti di proyeknya itu mungkin yang tadi Bapak buat dengan anak-anak seperti misalnya pintu tol yang otomatis atau tempat sampah yang nanti terbuka otomatis. Nanti kira-kira kalau misalnya jaringannya itu kurang baik, itu seperti apa? Apakah pintu tolnya terbuka setengah atau mungkin tempat sampahnya tidak terbuka? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Yeremia. Oke, yang kalau proyek-proyek yang kayak pintu tol tadi, yang untuk tempat sampah otomatis itu kan dia tidak memerlukan internet lagi, Pak. Jadi dia programnya itu kita langsung masukkan ke microcontrollernya Arduino. Jadi kita langsung transfer ke sana. Nah, setelah itu kita lepas sudah. Jadi nggak perlu koneksi dengan internet lagi. Jadi aplikasi ini kita bisa buat, terus kita bisa masukkan ke Arduino dan tidak perlu
koneksi internet lagi. Nah, Oke, jadi Pak, kecuali kalau yang tadi yang lampu tadi, karena dia harus dikendalikan dengan internet toh, lewat jaringan internet. Kalau lampu kita mau matikan, kita mau hidupkan, itu kita butuh koneksi dengan internet. Nah, tergantung internetnya nanti nyambung apa enggak. Ya, jadi kalau dia internetnya nggak nyambung, nggak ada internet yang lancar, kita perintah untuk respon off pun dia tetap nyala seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau dia internetnya nggak nyambung, kita hidupkan, dia nggak akan hidup seperti itu. Untuk penggunaan yang berhubungan dengan internet tadi seperti itu. Jadi ada perangkat-perangkat yang dia butuh internet dan ada yang tidak membutuhkan internet sekali. Seperti itu. Luar biasa pertanyaan Pak Yeremia. Apa? Saya juga mikir kalau nggak ada internet gimana, kalau nggak ada listrik gimana. Oh ternyata bisa ya Pak ya. Yang penting buat dulu. Nah, Pak Catur kita lanjut ke Pak Riki. Silakan Pak Riki. Ya, terima kasih Bu Pak Catur. Ini saya dari Ambon, Maluku, SMA Kristen YPKPM Ambon. Saya bertanya luar sedikit karena terkait dengan Chromebook. Jadi saya ingin bertanya nih Pak, ini kan Chromebook kita ada 2, ada yang dari bantuan pemerintah sama sekolah. Jadi kalau dia pemerintah itu kan sudah pasang akun belajar ID-nya, CU-nya. Apakah bisa restart ulang supaya tidak terpasang CU-nya, caranya seperti apanya supaya kita bisa pakai, kita punya akun sekolah karena kita punya sekolah punya akun sendiri sch.id. Silakan bantu pemerintahnya belajar ID. Jadi kita mau gunakan akun sekolah supaya dimaksimalkan kalau kita pasang CU-nya. Bagaimana caranya supaya Chromebook pemerintah ini kita restart ulang terus supaya jangan dikontrol oleh pemerintah gitu. Ada caranya enggak atau gimana gitu? Nah, kebetulan saya juga ikut komunitas belajar ID yang kemarin juga ada yang bentar Pak. Diangkat dulu Pak. Kebetulan saya ikut komunitas belajar ID juga, dan yang untuk restart CU-nya itu tadi memang tidak direkomendasikan Pak yang untuk bantuan dari pemerintah. Jadi di situ kita bisa dipantau dari serial number-nya itu Chromebook-nya itu digunakan apa tidak. Nah itu kelihatan Pak dari pusat. Jadi mendingan kalau yang untuk maksimalkan Chromebook, ya Chromebook yang dari sekolah saja gitu. Maksudnya kita yang pengadaan sendiri. Tapi kalau pengadaan yang dari pemerintah itu dipantau Pak. Memang kita kan nggak bisa install sembarangan kan di situ. Makanya kita cari yang web based tadi untuk pengembangannya. Kita nggak perlu install, kita cuma mengandalkan yang berbasis web itu yang kita gunakan. Nah seperti itu. Iya Pak. Karena setengah mati kalau kita menggunakan ujian, kita pakai akun sekolah semua, kita mau lihat terkunci Chromebook, artinya setengah mati kita mau pakai Chromebooknya sih pemerintah sangat sekali gitu karena dia tidak respon dengan akun sekolah kita itu. Iya. Terima kasih Pak. Iya Pak. Oke, ini udah di kolom chat tuh. Dipantau Pak, jangan di otak-atik. Itu bantuan. Baik. 3 menit lagi. Pak Catur, saya kembali ke kolom chat. Terima kasih Pak Riki. Nanti paling aja lah ya, kapten atau Pak Catur nih. Iya. Kalau mau diubah di otak-atik Chromebook-nya. Saya kolom chat dulu. Cek yang mana nih? Bentar. Kalau offline. Oke, Budian. Enggak usah ini. Maaf kalau agak berisik ya Pak, Bu. Jam-jam rawan ini. Bu Selfie tentang Chromebook nih Pak Catur. Bisakah Chromebook ini digunakan secara offline karena koneksi sinyal di tempat saya sangat tidak stabil? Mohon bantuan jawabannya. Ya, pada intinya bisa. Ya, jadi kalau kita menggunakan offline itu untuk yang produknya Google ya Bapak Ibu. Ya seperti Google Doc, Google Sheet, Google Slide. Nah itu kita aktifkan mode offline-nya dulu, baru kita bisa pakai seperti itu. Jadi kita cari jaringan terlebih dahulu, kita login, kita aktifkan mode offline-nya semuanya terlebih dahulu,
baru nanti kita bisa gunakan kayak Google Doc, Google Slide, Google Sheet. Jadi terbatas seperti itu ya. Jadi terbatas hanya untuk yang itu. Tapi untuk yang lain-lain, untuk browsing yang tentunya kan kita nggak bisa yang untuk Chromebook-nya untuk yang offline seperti itu. Oke, terima kasih. Tadi Bu Selvi ya, saya juga pernah ke sekolah Bu Selvi. Memang jaringannya agak kurang Pak Catur. Okay. Nah ini yang terakhir nih, Bu Mary. Ini tutorial apa Bu Mary? Tutorial untuk menonaktifkan Perpal SN-nya Chromebook tadi atau tutorial dari Pak Catur? Oke, baiklah. Silakan open mic boleh Bu Mary atau diketikkan aja dulu. Ya, tutorial lagi Catur, ini udah 15 jika Bapak Ibu ada pertanyaan lagi. Ya silakan Pak Catur. Oke, nanti yang di slide itu nanti bisa dibagikan. Nanti saya arahkan ke Google Drive. Di situ ada semua materi yang berhubungan dengan Arduino, nanti bisa diakses di sana. Nah, itu dia, Bu Mary. Ini saya diingetin nih, ada 2 voucher. Oke, 2 voucher ya buat yang beruntung. Pak Catur, tadi sudah banyak nih yang bertanya. Pak Catur pilih deh. Atau kita main seperti sesi awal tadi. Terserah aja. Anak-anak, Bu Emi, Pak Baso. Yang tadi lo milih-milih siapa jawab duluan yang benar. Boleh, silakan. Gimana? Lanjut. Lanjut aja, Bu. Lanjut. Yang mana nih lanjutnya? Kita mau Ini pilih terserah moderator sama narasumbernya aja. Pak Catur, kita mau pilih yang bertanya tadi dari kolom chat dan dari yang raise hand open mic, atau kita akan membuat pertanyaan baru di mana teman-teman guru akan berebut menjawab pertanyaan ini. Yang pertama kali menjawab dan benar itu akan mendapatkan 1 voucher. Kita pilih 2 orang nih. Jadi 2 pertanyaan nih Pak Catur. Ya. Terserah Bu Juju lah yang kok saya? Baiklah kalau begitu, karena waktu kita sudah sangat singkat sekali. Nanti kita ke grup atau di sini aja ya, grup WhatsApp. Enggak ya, sini aja lah. Bu Juju, silakan Kak Nana. Kalau misalkan tadi kan yang bertanya udah Bu Juju catat ya, Bu? Ada berapa orang tadi? Ada 3 dan 3 lagi dari kolom chat. Yang bertanya langsung 3 berarti ya? Yap. Oke dah, yang bertanya langsung aja 3 itu dikasih. Di antara 3 ini, Pak Catur, kan 2 tuh Kak Nana. Nggak apa-apa 3. Oh boleh. Wih. Luar biasa ini, keberuntungan yang luar biasa. Pak Riki, minta ininya, email ya? Ketikan email Pak Riki, Pak Muhammad Yakub tadi. Ketikan emailnya di kolom chat, biar saya save. Sama Pak Yeremia. Pak Ahmad Sia tadi. Siapa? Siapa lagi? Terserah penduduk lah tadi. 3 orang nih. Silakan ketikkan di kolom chat. Pak Muhammad dari SMA 9 Makassar, Pak Yeremia dan Pak Riki. Saya mau save nih. Jangan lupa Bapak Ibu di kolom chat sudah ada link feedback yang harus Bapak Ibu isi. Kalau tidak, Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan sertifikatnya. Pak Zia udah saya save. Tunggu sabar. 1 lagi. Ya Remi. Salah email. Voucher hangus. Oke, Pak Remi. 1 orang lagi. Pak Riki. Nah, udah selesai. Terima kasih banyak. Nah, Ibu dan Bapak isi feedbacknya di kolom chat sudah ada. Jangan lagi nanti calling-calling kayak Kak Nana dan Miss Emi. Saya belum ngisi nih. Silakan diisi dulu. Dan Bapak Ibu, supaya nggak ketinggalan info yang terkini tentang perkembangan teknologi terkini terkait dengan Google dan lain-lainnya, Bapak Ibu bisa bergabung dengan Google Educator Group yang terdekat. Bisa menghubungi GEG leadernya. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa ikuti semua sosial media Google Educator Indonesia, Google Educator Group Indonesia. Setelah follow, kami sangat berharap Bapak dan Ibu dapat membagikan insight apa yang didapat hari ini
Lalu Bapak Ibu bisa tag Google Edukator GEG Indonesia. Bisa di situ saya klik aja deh link websitenya, Instagram saya kopikan ke kolom chat. Kami tunggu insight dari Bapak Ibu sekalian. Nah, itu sudah ada. Ini musik siapa? Pak Catur diangkat dulu deh handphonenya. Akhir kata, Bapak Ibu jangan lupa besok ada materi yang lebih menarik lagi, yaitu ABC of AI Educator Needs to Know dari Bu Rizky Nurul Amalia, leader chapter Tegal, Jawa Tengah. Besok hadir ya, jam 2 sampai jam 3 sore. Closing statement Pak, oh lagi nelpon. Karena ada lagi nggak yang kurang nih yang kita harus Foto sampaikan? foto bersama Bu Juju. Bisa bantu. Karena saya ini nih banyak. Ayo Bapak Ibu buka kameranya dong. Masuk dibantu foto teman-teman. Bisa dong. Open camnya Pak Bu. Silakan. Wah luar biasa ya. Kok masih cerah wajahnya padahal ini 4. Sudah siap Bapak Ibu? Siapa nih yang mau foto? Jangan saya dong, layar saya kecil. 1. Kasih instruksi 1, 2, 3. Sebentar masih belum ya? Yang lainnya apakah sudah? Oke. Siap-siap ya. Tersenyum dengan cantik, dengan cakep. Pak Akbar juga foto ya. Oke. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih banyak Kak Nana. Pak Catur, closing statement. Silakan Pak Catur. Ya, apapun yang kita terima, Jangan berhenti belajar. apapun yang kita punya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bisa meningkatkan potensi kita masing-masing. Terima kasih banyak Pak Catur. Bapak Ibu, sampai berjumpa di event pagi GEG berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan lupa isi feedback-nya. Waalaikumsalam. Makasih Bu Juju, makasih Pak Catur. Menginspirasi sekali. Udah nggak tutup katanya? Itu yang apa aja? Selamat sore. Nah, kalau sama kamu kan